ini tanggal 12 Juni 2022. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah minggu saat ini hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Ada semangat tidak? Harus semangat. Kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian besarkan nama Tuhan. Harus semangat. Yo, semangat yuk. Kita akan mendengarkan nats pembimbing pada Pak Semua Minggu Tuhan pagi hari Tuhan. ini. Nats pembimbing terambil di dalam Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah nats pembimbing. Mari kita masuk di dalam doa kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami semua.
sehingga atas anugerah-Mu Engkau masih mengantar kami boleh sampai untuk ikut bersama-sama di rumah-Mu, di tempat kami, bersama-sama dengan jemaat-Mu datang berdoa di minggu ini. Bapa, kami sadar di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu banyak salah dan dosa yang kami lakukan, melalui kata-kata kami, bahkan melalui tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering kali mengandalkan kekuatan kami, bahkan sering kali kami mengandalkan apa yang ada pada kami, sehingga kami lupa bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan biarlah di sepanjang kehidupan kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang terus menuntun, mengarahkan hidup kami, bahkan membimbing kehidupan kami, agar hidup kami kudus, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa, dan biarlah kami tetap ada di jalan yang Tuhan kehendaki di sepanjang kehidupan kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan pujian. mendengarkan bersama-sama berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai ayat 8. Kemudian kita persiapkan petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 15 ayat 12 hingga 14.
Efesus 1 ayat 7 hingga ayat 8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes 15 ayat 12 hingga 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian seperti air madu.
Benar Tuhan, lagu yang baru saja kami naikkan, firman-Mu yang mengajari kami untuk kami boleh mengubah kehidupan kami. Firman-Mu juga yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu Bapa, di siang hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin membuka hati kami. Kami ingin disirami firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur, sehingga firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini tidak hilang begitu saja ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, tetapi benar-benar boleh mengubah kehidupan kami, bahkan menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Roh Kudus tuntun kami semua Bapa, sehingga kami sadar bahwa firman-Mu benar-benar sumber kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami Bapa, sehingga ini tidak menjadi penghambat ketika kami ingin mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Mulut bibir hamba biarlah Engkau pakai hanya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Begitu juga jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biarlah urapan Tuhan terus ada menyertai kami sekalian Bapa, sehingga kami boleh mengerti, kami sadar akan makna firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat, sehingga relung hati kami benar-benar kami persiapkan untuk Engkau berfirman. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan pagi dan selamat datang kepada Bapak Frans Asanaya selaku Majelis Tinggi GKSI dan juga pimpinan dari Stija, juga kehadiran daripada Bapak Pendeta Jimmy Singh pada minggu bersama-sama ibadah di gereja GKSI Immanuel Puriganda. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada hari ini akan didasari dari Yohanes 16
ayat 4 hingga ayat yang ke-15 kita akan membaca secara berbalas-balasan. Yohanes 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Perikopnya pekerjaan penghibur, ya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu hal ini, tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang kau punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan mengatakan kepadamu apa yang akan diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, dan ayat emas yang saya ambil dari pembacaan firman Tuhan yaitu ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, ya, menjadikan kita untuk mengerti bahwa makna yang tadi kita baca di sini, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita sendiri, meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Judul kita atau tema kita pada pagi hari ini menyatakan kasih karunia Allah melalui karya dan kesaksian kehidupan kita, yaitu saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak pergi begitu saja seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan para murid dan untuk melakukan tugas pelayanan mereka sendiri. Kita semuanya ini, kita tidak dibiarkan melakukan visi misi daripada yang Tuhan Yesus, pengutusan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi Dia memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kuduslah yang akan menuntun, menolong, bahkan memperlengkapi kita, dan lebih daripada itu memberikan kuasa sehingga saudara dan saya, kita semua, kita mampu untuk melaksanakan tugas perutusan yang Tuhan Yesus berikan, baik pada saat itu kepada murid-muridnya dan terutama saat ini bagi kita semua. Ada 3 tugas penting yang akan dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita membaca firman Tuhan yang tadi saya katakan di ayat 8, yaitu yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa dan memanggil manusia, dunia yang ada di dalam dunia ini, untuk apa? Untuk bertobat. Jadi yang pertama menginsafkan dunia, kemudian mengadakan pertobatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita baca tadi di situ adalah menyatakan kebenaran Kristus kepada setiap orang percaya, yaitu kepada kita semuanya, khususnya yang hadir pada
ibadah pada pagi hari. Yang ketiga dinyatakan di situ, menyatakan penghakiman Kristus bagi mereka yang tidak percaya. Menyatakan penghakiman Kristus bagi mereka yang tidak percaya. Dan disinilah tugas daripada kita, pengutusan itu untuk apa? Membawa jiwa-jiwa ini untuk mencari, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga apa? Di sini dikatakan Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa memberitakan kepada orang-orang yang ada di situ, memberitakan tentang apa? Hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Di ayat ke-13-nya, ia akan memimpin para murid ke dalam kebenaran. Itu yang diajarkan, dan ia akan menyatakan kemuliaan Yesus Kristus kepada mereka. Roh Kudus tidak diberikan kepada dunia, ya, tetapi kepada murid-murid Yesus, yaitu kita semua ini. Hanya kepada murid-murid, berarti apa? Yang percaya kepada Tuhan Yesus yang satu-satunya adalah apa? Sumber keselamatan dan jalan kebenaran. Sehingga Roh Kudus itu dicurahkan yang menyatakan kehadiran Allah kepada seluruh umatnya yang percaya. Ingatlah, yang percaya. Kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan para murid itu tentunya akan berdampak pada kehidupan mereka. Roh Kudus akan meneruskan kehadiran karya Yesus Kristus itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Teladan Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menyatakan teladan yang kita lihat, teladan yang kita terima, itu yang harus kita berikan kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Sehingga melalui kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin belum sampai orang-orang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita sendiri juga mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya benar, mereka Kristen dari sejak lahir, ya kan, orang tuanya, neneknya semua Kristen, dan dia lihat bahwa oh saya juga menjadi pengikut Kristus. Tetapi apakah di dalam kehidupan mereka percaya mempunyai Tuhan satu-satunya Juru Selamat? Itulah pengutusan yang diberikan kepada saudara dan saya, memberitakan Injil kebenaran. Yang tadi saya katakan, biarlah hidup kita ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ingat, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang percaya. Kita punya kehidupan tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi hidup kita, saudara dan saya, itu menjadi Alkitab yang terbuka, bahwa ada karya keselamatan, ada karya kasih Kristus itu di dalam. Itulah yang dikatakan ada peranan Roh Kudus menolong, menuntun, bahkan mengarahkan hidup kita, hidup saudara dan saya itu untuk apa? Ada di track yang benar. Jangan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, sore hari oh ya bagus, saya ingat tuh tadi apa yang dikatakan, tetapi besok hari Senin kita kembali lupa akan apa firman yang kita baca, akan janji-janji Tuhan. Di sini dia katakan Roh Kudus akan menuntun pada setiap murid-muridnya, setiap kita, untuk semakin kita percaya, mengenal secara intim dan dekat dengan siapa Tuhan Yesus kita. Kita bisa lihat itu di ayat 7, 12, 15. Sehingga apa? Membuat kita semua percaya dan mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi maksud saya di sini, jangan hanya persekutuan yang pura-pura hari Minggu bersekutu, hari Senin sampai hari Sabtu, hari sampai Jumat deh ya. Lupa lagi, nanti begitu hari Sabtu karena ada ibadah pemuda, baru ingat lagi apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Teladan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Sehingga apa? Di dalam perjalanan kehidupan kita, di sekitar kita yang terutama di sekitar Puri Ganda ini, ya, ada sekolah, ada Stija di sini. Mereka boleh melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Stija, bahkan jemaat yang ada di gereja Jemaat Immanuel ini, itu apa? Memberikan dampak, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar sini. Kembali saya katakan, menjadi berkat bukan itu kita hanya membagi-bagikan uang, ya.
Tetapi adakah perhatian cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika teman-teman kita di dalam asrama ada yang sakit, sudahkah menjadi penolong dan penghibur buat mereka? Mengabarkan cinta kasih buat teman-teman. Bisa saja kalau teman-teman kita sakit, pelukan kita memberikan kesembuhan kepada mereka. Itu yang Tuhan minta kepada kita di sini, khususnya adik-adik mahasiswa di sini. Perhatian dan cinta kasih kita itu yang kita tebarkan. Mungkin juga bersyukur kalau semua mahasiswa yang sekolah di sini ya kan mengerti. Tetapi kadang-kala di dalam kita menerima atau mengalami satu masalah tanpa kita sadari, seringkali kita jauh, kita mempertanyakan Tuhan, di mana Engkau? Tetapi itulah kehadiran dari teman-teman, kehadiran dari sahabat-sahabat mahasiswa satu dengan yang lain. Karena ada Roh Kudus yang turun, yang sudah diberikan kepada kita semua, kita menjadi anak-anak yang penuh empati, penuh kasih kepada sesama kita. Tidak ada lagi di sini ada mahasiswa melah suka-suka kamu aja sendiri, sakit-sakit sana, ya kan? Bukan begitu. Tetapi kita punya apa? Kasih, jiwa penolong. Yang utama adalah mempunyai rasa empati. Itu yang paling penting. Saya ingin katakan, empati itu dibangun sejak kalian ada di asrama, sejak kalian ada di gereja ini. Bangun empati yang penuh kasih itu. Kasih yang daripada siapa? Kasih yang daripada Tuhan Yesus. Jadi jangan ada melihat temannya susah, rasain. Bukan itu. Ya kan, seringkali ini kita ego kita, nggak usah jauh-jauh. Di kantor saya juga begitu. Ada mahasiswa, ada karyawan kena tegur, rasain. Ingat pepatah yang saya pernah katakan, kodok, ya, ambil itu. Kodok begitu tuh, kakinya 4 kan, 2 di depan, 2 di belakang kan. Karena dia mau cari sesuatu, dia bisa tendang temannya untuk menjilat orang di atas sana. Itu, tetapi tidak ada di sini. Tetapi saya selalu ingatkan, ya. Bangun empati sesama karyawan. Bangun apa? Cinta kasih yang benar-benar cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Ketika kita memberi, tidak mengharapkan balas. Yang balas siapa? Jadi jangan bilang itu tadi gue kasih lo, gue tolong ini, tiba-tiba tolong aku juga dong, bukan tolong apa, nyontek, enggak gitu. Jadi hari ini saya ingin katakan, ya, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karya Allah sudah dinyatakan. Kalau kita boleh membaca firman Tuhan, sejak peristiwa penciptaan bumi dan alam semesta dengan semua ciptaan yang pertama. Kemudian ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan anugerah dan kasih karunia sehingga manusia diselamatkan. Dan kemudian di dalam Yesus Kristus manusia beroleh keselamatan, pengharapan dan kemuliaan. Kemudian yang terakhir yang saya akan bahasan, Allah memberikan Roh Kudusnya agar manusia senantiasa dikuatkan. Tadi saya sudah kasihkan, Roh Kudus itu punya fungsi apa? Jadi di sini dikatakan senantiasa kita dikuatkan, dimampukan, bahkan diberi kuasa untuk melanjutkan tugas pelayanan Kristus. Tugas pelayanan Kristus. Itulah misi pengutusan daripada kita ada di dalam dunia ini, di dalam kehidupan saudara dan saya, menapaki hari-hari yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita masih bernapas hingga saat. Karya Allah itu harus dinyatakan melalui Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga dia bilang Tuhan akan memperlengkapi, Roh Kudus akan menuntun, menolong dan melengkapi kita. Jadi jangan pikir-pikir, jauh amat saya ditugaskan di daerah sana, saya nggak punya apa-apa nih, nggak berani. Ya. Yang pertama bilang dulu, ya saya terima, saya mau. Karena nantinya apa? Tuhan bilang, jalankan tugas yang menjadi kewajibanmu. Kewajiban Tuhan Yesus, dia akan melengkapi saudara dan saya untuk kita melaksanakan tugas kita. Jadi jangan ada kalau nanti ada disuruh pergi kerja di sana sini di daerah lain, terus tiba-tiba jauh amat. Dan itu, ya, terima semuanya dulu karena di Tuhan sendiri yang berfirman. Dia berikan seorang penolong yang ada untuk melengkapi saudara dan saya di dalam tugas.
menyatakan, menjalankan tugas panggilan bagi kita semua, itu akan terwujud ketika apa? Kita benar-benar mengerti bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang berjalan bersama-sama saudara dan saya. Apapun wujud pekerjaan kita, apapun wujud tugas yang diberikan kepada jemaat, kepada saudara-saudara selaku mahasiswa, biarlah Pak kita semua hayati. Karena apa? Tuhan Yesus, karya kasih itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu harus kita nyatakan kepada dunia, di mana saudara ditempatkan. Maka tentunya kita tidak main-main. Kita harus berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dan selalu ada di dalam sukacita. Maksudnya apa? Jangan merasakan kalau ada tugas itu paksaan, ya. Tetapi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dan bersungguh-sungguh kita menjalankan tugas pengutusan ini, sehingga apa? Ada Roh Kudus yang selalu memimpin kita dan kita sanggup untuk menyatakan kasih. Di dalam karya kehidupan kita ada karya Allah yang kita nyatakan, sehingga Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara dan saya tidak ada yang sia-sia, tetapi kita mampu, kita sanggup untuk menjalankan semua itu di dalam misi tugas pengutusan saudara dan saya di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertatah di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh menyadari bahwa setiap pekerjaan dan karya kita selama kita menjalani kehidupan ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kita, sehingga dengan karya-karya yang kita sampaikan kita boleh menyatakan kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu kita terima di dalam perjalanan kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menjalani kehidupan kami semua, untuk kami mengerti akan tugas-tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sabdamu boleh selalu menguatkan kami, dan kami percaya Roh Kudus selalu ada membimbing, menuntun, bahkan menopang kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami ini. Amin. Yang kami tahu hanya
Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri di dalam menjalani kehidupan kami, tetapi Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun, menopang, bahkan mengarahkan kehidupan kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan di dalam setiap langkah kehidupan kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bawa doa-doa kami, khususnya kami berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia beserta seluruh jajarannya yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Iwan Tangka. Terima kasih Tuhan kalau sampai pada saat ini Engkau ada terus memberi kekuatan bagi seluruh kepengurusan PPS dari Gereja Kristen Setia Indonesia. Bahkan Engkau telah menyertai perjalanan mereka mengunjungi beberapa jemaat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan mereka sudah kembali dengan selamat berada, berkumpul bersama-sama dengan keluarga di dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk selanjutnya penyertaan Tuhan terus ada menyertai pimpinan BPS daripada GKSI untuk terus berkarya, memberikan karya-karya mereka yang terbaik untuk kelanjutan perjalanan daripada jemaat di Gereja Kristen Setia Indonesia. Kami juga berdoa khususnya untuk majelis tinggi daripada GKSI, Bapak Frans Ansanai. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan di dalam seluruh tugas pekerjaannya, sehingga melalui kehidupannya boleh membawa GKS ini, bahkan membawa Stija yang telah Tuhan percayakan untuk boleh diurus, berada di dalam jalan yang baik, sehingga gereja kami, Gereja Kristen Setia Indonesia, begitu pula dengan Stija, boleh menjadi yang terdepan untuk memberikan kemenangan bagi anak-anak kami, kemenangan bagi jemaat, bahwa kami adalah satu sinode yang benar-benar berada di jalan yang benar. Kami boleh mengerti akan tanggung jawab kami sebagai jemaat dan gereja dan juga sebagai mahasiswa. Biarlah kami selalu menjalani kehidupan kami dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk keluarga daripada Bapak Frans Ansanai. Biarlah keluarga ini terus ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga keluarga ini boleh terus ada menjadi teladan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh BPW yang ada di dalam kepengurusan Gereja Kristen Setia Indonesia. Kami percaya mungkin di dalam kehidupan berjemaat kami banyak salah yang kami lakukan. Tuhan, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti apa rencana Tuhan di dalam setiap BPW kami. Berdoa untuk semua gembala-gembala Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan boleh menjamah mereka, memberikan mereka kekuatan. Bahkan ketika mereka ada masalah, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Kalau mereka mengalami sakit, penyakit, Tuhan Engkau adalah tabib yang ajaib, tabib yang agung, yang boleh menjadi penyembuh bagi mereka. Sehingga di dalam karya mereka, di dalam tugas pelayanan mereka, apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka tidak sia-sia menjalani kehidupan ini. Tetapi mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka boleh membawa jemaat-Mu ini di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa khususnya untuk Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta. Biarlah semua dosen kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
hikmat yang daripada Tuhan menyertai tugas dan pelayanan dosen-dosen kami ini Bapa, agar mereka boleh menjadi dosen yang mengajar anak-anak ini dengan penuh cinta kasih. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan keluarga daripada dosen-dosen ini. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami sadar Tuhan lebih mengenal mereka semua, yang dengan kekuatan dan kesetiaan mereka dan tanggung jawab yang daripada Tuhan sendiri, mereka terus ada menjaga, membimbing mahasiswa-mahasiswa di tempat ini. Berdoa juga seluruh mahasiswa di tempat ini Bapak. Kami tahu mereka mengalami banyak kekurangan, mereka jauh daripada orang tua, tetapi tidak henti-hentinya kami bawa di dalam doa buat anak-anak kami ini Bapak. Beri mereka kekuatan, beri mereka tanggung jawab, bahwa mereka adalah mahasiswa yang mempunyai tugas untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati dosen-dosen mereka, dan lebih daripada itu mampu menjalani kasih di dalam pergaulan mereka sesama mahasiswa di tempat ini. Jangan biarkan anak-anak kami ini berjalan suka-suka mereka, tetapi Roh Kudus menuntun, menopang, bahkan mengarahkan hidup mereka. Kami tahu mereka jauh dari orang tua. Ajar kami semua untuk memberikan kasih kami kepada anak-anak ini Bapak, sehingga dia boleh dengan sungguh-sungguh menjalani tugas pelajaran sebagai mahasiswa di Stija ini Bapak, sehingga pada akhirnya ia boleh lulus dengan baik dan boleh bekerja sebagai, baik itu sebagai tenaga pendidik ataupun seorang teologi di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan mereka. Buat di asrama, begitu pula banyak masalah, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah sekolah kami ini Bapak. Apa yang menjadi keperluan dari sekolah ini Bapak, kami percaya Tuhan sendiri akan sanggup memberikan jalan keluar, khususnya buat pimpinan daripada Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta ini Bapak. Kami percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyertai perjalanan Stija ini, sehingga akhirnya kami boleh melihat ada karya kasih Tuhan, ada tangan pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta, sehingga kehadiran ini boleh benar-benar membawa kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan para petingginya. Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan sendiri menyertai pimpinan kami, menyertai petinggi-petinggi kami di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan lebih daripada itu Bapak, mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, dan karya Tuhan boleh nyata di dalam kepemimpinan mereka. Mereka boleh menyatakan kasih, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tetapi damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kepemimpinan mereka, sehingga perjalanan bangsa ini Bapak ada di dalam damai, sukacita, dan penuh kasih yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami di tempat sana yang ingin mengganggu keamanan daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Bapak, biarlah kasih dari Tuhan Yesus sendiri menyertai mereka, sehingga mereka sadar bahwa kesatuan NKRI itu yang ada, yang terpenting untuk membawa perjalanan bangsa kami ini lebih meningkat lagi, lebih sejahtera lagi, tidak terjadi peperangan di sana sini, tidak terjadi intoleransi di sana sini Bapak, karena kami percaya dan kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan, kami butuh tangan-Mu untuk memberikan kasih bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan daripada pemuda dan remaja di gereja ini, dalam kegiatan Wi-Fi Christ ini Bapak, Engkau berkati dan sertai seluruh pengurusnya, agar mereka mengerti tugas pekerjaan mereka sebagai generasi penerus daripada anak-anak Tuhan. Berkati semua rencana-rencananya, biarlah seluruh rencana daripada pemuda ini ada di dalam jalan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengadakan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang bertugas dipersilakan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Ya Bapa-Ku, Ku tahu Tuhan yang pilih ke tempat tinggi-Ku di antara hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Imanku goyah, dan bila jalanku hampir sesat, Ku pandang Tuhanku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Ya Bapa-Ku, Ku tahu Tuhan yang pilih ke tempat tinggi-Ku di antara hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Tuhan Kau yang merajut hidupku. Kau mengenalku lebih dari siapapun. Kau yang memilih dan buatku berharga. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Ajarku untuk selalu bersyukur atas semua yang Kau berikan bagiku. Di dalam setiap musim hidupku, Kau Allah yang mengasihiku. Terima kasih Yesusku untuk rahmat dan kasih setia-Mu. Rencana-Mu tak pernah gagal, selalu yang terbaik bagiku. 62 tahun kini usiamu. Ada suka, ada duka silih berganti. Kadang tawa menghiasi hidupmu, tapi tak jarang tangis pun melukis sejarahmu. Beratnya pergumulan hidup seolah menjadi sahabatmu. Kini kakimu semakin kuat berdiri. Tangisan manja dari bibirmu ilmu dulu berganti sabda firman Tuhan yang kini sering kau sampaikan. 62 tahun mengukir senja kehidupan, melukiskan warna-warni indah dalam sejarah hidupmu. Berbagai prestasi hidup telah kau toreh, namun kesederhanaan dan teladan terus kau ukir. Engkau memang bukan manusia sempurna, namun tangan dinginmu terus berkarya. Senyummu memberi kekuatan bagi anak-anakmu. Canda dan tawamu adalah semangat keluargamu. Kesederhanaan dan semangatmu dalam pelayanan adalah motivasi bagi jemaat. Ketegasan yang terkesan pemarah adalah jiwa kepemimpinanmu. Bawel dan senang mengatur adalah sosokmu yang perfeksionis. Bukan karena engkau kasar, bukan karena engkau arogan, tetapi karena engkau ingin semua yang dilakukan berjalan sesuai aturan dan memberi hasil yang bukan saja baik, tetapi benar dan indah. 62 tahun Tuhan menjaga dan terus menyertaimu. Dia yang membentukmu dan mengenalmu lebih dari yang engkau tahu. Dia memilihmu, Dia menetapkanmu, dan Dia Tuhan akan terus memeliharamu. Hari ini tak ada kado yang istimewa. Tak ada kata yang lebih indah yang ingin kami sampaikan selain syukur dan terima kasih Tuhan untuk rahmat dan anugerah 62 tahun. Selamat ulang tahun Ibu Gembala GKSI Immanuel. Kasih Tuhan kiranya terus menyertai Ibu dalam setiap langkah juang. Tuhan Kau yang merajut hidupku. Kau mengenalku lebih dari siapapun. Kau yang memilih dan buatku berharga. Kasih-Mu nyata di dalam
mengasihiku.